Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Elin. Kali ini di program Tribun Forum. Spesial banget di Hari Pancasila kali ini, Elin udah kedatangan tamu-tamu yang sangat luar biasa. Elin bakal kenalin satu-satu ya. Kali ini sudah bersama Elin di sebelah kirinya. Yang pertama ini ada Bapak Dr. Andes Sabto Adi Sugihartono MM. Beliau adalah Kepala Kesbangpol Kota Semarang. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Bapak? Alhamdulillah luar biasa, sehat ya semuanya. Alhamdulillah, baik. Selanjutnya yang nyentrik sendiri nih di tengah nih. Ada Mas Sindunata Gesit Widiarto. Beliau adalah dalang milenial, juga pegiat dari Teater Lingkar. Halo Mas. Wilujeng Mbak. Oke, kalau Wilujeng saya jawabnya apa nih? Wilujeng. Oh, Wilujeng juga ya. Oke, kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah ya. Kemudian yang terakhir Tribuners, di sebelah sana ada Mas Freddy Catur Andi Cahyaro, adalah Presiden Mahasiswa BEM Polines 2021-2022. Salam kenal, salam mahasiswa. Oke, mahasiswa masih menggebu-gebu nih ya. Tapi presiden. Oh iya, presmanya. Saya juga mahasiswa loh Mbak. Oh iya. Semester 2 malah saya. Maba. Maba ya, baru banget berarti ya? Baru. Kuliah di mana? Di ISI Surakarta. Oke, kelihatan banget ya penampilannya. Baik. Enggak karuan ya. Enggak sih, nyentrik sih, Oh, keren gitu. sih, keren ya. Wah. Kalau penampilannya sama semua nanti nggak bagus ya. Perlu warna gitu ya Pak ya? Iya, betul. Eka kan. Iya betul sekali. Nah kita mau ngobrolin nih Pak seputar hari ini kan hari lahirnya Pancasila. Dari sudut pandang Bapak nih Pak, bagaimana sih kita harus memaknai hari lahirnya Pancasila ini? Ya, jadi Pancasila ini bagian dari kehidupan kenegaraan kita ya. Kalau kita merasa orang Indonesia ya harus merasa bahwa Pancasila itu adalah milikku. Karena ketika negara Indonesia didirikan ini, beliau-beliau para pendiri bangsa ini sudah mendeklarasikan bahwa Pancasila itu adalah sumber ideologi bangsa, menjadi dasar negara kita. Ya, landasan kehidupan, kepribadian dan jati diri bangsa. Jadi kalau kita orang Indonesia ya merasa bahwa mengakui bahwa kita itu orang Indonesia, ya Pancasila itu harus menjadi pegangan kita. Berarti jadi rujukan kita dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Jadi sangat penting untuk selalu kita peringati di tanggal 1 Juni ini hari lahirnya Pancasila. Dan itu sebetulnya dalam kata-kata kelahiran itu ketika dirumuskan Pancasila dinyatakan secara resmi itu ya. Tetapi nilai-nilai Pancasila sendiri itu sebetulnya bukan suatu konsep yang asing. Sesuatu yang asing bagi masyarakat, kehidupan sehari-hari kita itu sudah mencerminkan Pancasila. Kalau kita ngikuti itu, hanya dengan perkembangan global semacam ini, kita memang harus waspada, ya harus hati-hati, harus punya pegangan, punya karakter diri, karakter bangsa kita, ya itu yang harus kita pegang terus. Karena apalagi ini generasi itu kan berganti. Ya jadi sejak 45 generasi sudah berganti. Tetapi Pancasila, nilai luhur bangsa Indonesia ini harus tetap kita jaga, kita lestarikan, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, Pancasila bisa dibilang value-nya harus kita pegang teguh nih setiap hari gitu ya. Kita amalkan setiap hari seperti itu, biar kelihatan Indonesianya. Baik, kalau dari sudut pandang Mas Hindu sendiri nih, ini kan anak muda nih, generasi muda. Juga ini bisa dibilang pegiat literasi budaya juga ya. Seperti apa Mas memaknai hari lahirnya Pancasila? Pancasila. Kalau saya, ya kebetulan saya jelek-jelek begini, saya dari golongan santri Mbak. Jadi kami setiap hari itu selalu kirim doa untuk negara kita tercinta ini, Indonesia. Sebagai wujud rasa handar beni, nek kowe rumangsa melu duweni Indonesia, ya saora-orane alam negara iki melu dongakno. Terkadang kita ini, misalnya kita sedang nonton bola aja, nonton timnas main, ketika lagu Indonesia Raya diputar, pasti di dada ini rasanya menggebu-gebu bahkan sampai meneteskan air mata. Betul Mas ya? Meskipun kita tidak di stadion itu. Dari menit pertama sampai selesai, isinya mau ndonga wae. Pemenang musuh Thailand, musuh Malaysia. Terus isinya mau berpegang. Itu udah mencerminkan banget kalau sebenarnya
kita ini Pancasila banget gitu loh. Cuman kalau kita berbicara di sila kedua, di kemanusiaan yang adil dan beradab, adab, etika anak-anak sekarang ini memang perlu diberikan ulang lebih dalam lagi, karena ya tahu sendiri bagaimana generasi TikTok, generasi micin dan lain-lain itu balungannya kirang atos ngoten Mbak menali cara kula. Oke. Terus berarti apa ngoten niku? Ini nanti terkait dengan apa? Memang apa ya? Kami kan melakukan survei ya, penelitian dari namanya kita melakukan pengukuran indeks pengamalan demokrasi Pancasila. Memang ini tadi yang disampaikan Mas Sindu tadi nggak ngomong-ngomong ini tadi sebetulnya. Di dalam indeks itu memang yang skor yang paling rendah itu ada di sila kedua, Mbak. Oke. Apa tadi Mas, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab tadi. Memang di situ. Jadi kelihatannya pengamatannya Mas Sindu ini sudah tajam gitu ya. Kan kalau sinau kali jenengan. Artinya sesuai dengan hasil survei kami. Jadi ketika kita mengukur itu dari 5 sila itu yang paling rendah skornya. Bukan bukan itu jelek, tapi skor paling dari sekian itu yang skor paling rendah di situ. Di sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini mungkin kita diskusikan lebih lanjut. Oke, nanti kita akan kupas lagi. Oke, kalau dari Mas Freddy sendiri melihatnya memaknai seperti apa nih Mas? Sebagai mahasiswa nih? Kalau dari dalam sudut pandang mahasiswa itu sendiri ya, karena kita pernah di mahasiswa itu sendiri juga ada forum, bahwasanya ada forum dari Aceh sampai Merauke. Di sana pun juga ada berbagai macam sudut pandang kan, pastinya itu di dalam satu forum itu kita sudah keberagaman seperti itu. Dan ada juga dari teman-teman dari Aceh, dari Merauke, dia saling membawa budaya mereka masing-masing. Nah, di dalam satu forum itu ya kita meskipun kita berbeda-beda ya, kita tetap tujuannya satu kan gitu. Ya, kita memiliki satu tujuan yang sama dengan satu visi yang sama seperti itu. Terus dan saya juga sepakat dengan Mas Sindu tadi ya, bahwasanya emang di generasi muda yang sekarang ini emang agak luntur ya Mas ya, terkait masalah nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, bahwasanya saya melihat ya dimana kita di dalam nilai-nilai Pancasila kan juga ada sifat-sifat gotong royong, terus juga kerjasama. Apalagi kita kemarin itu juga dilanda pandemi COVID selama 2 tahun, di mana kita dilarang keluar rumah, dan sifat antipati atau mungkin komunikasi yang harusnya sering dilakukan itu terbatas, dan seolah-olah itu membuat komunikasi ini tersekat, dan orang itu kepeduliannya itu semakin menurun sebetulnya. Mungkin di satu sisi lain itu anak muda gitu. Okay. Nah, di sisi lain itu juga saya melihat ya ada ini bukan menyeluruh tapi sebagian seperti itu. Itu dari aku. Oke, terima kasih. Baik, nyambung tadi nih ya Mas, mungkin ke Mas Sindu lagi nih. Mas sebagai generasi muda kalau melihat hari ini gitu, anak-anak muda saat ini, apakah kesadarannya mengenai penerapan, mengamalkan Pancasila udah pada sadar belum sih sebenarnya Mas kalau lihat hari ini? Nyambung dari Mas Freddy tadi tentang tata krama ya Mbak. Anak-anak sekarang itu misalkan orang jalan di kampung itu udah jarang yang derek langkung Mas, nyuwun sewu, lewat aja. Padahal kan ajaran mbah-mbah kita dulu nggak seperti itu gitu loh Mbak. Bahkan saya sendiri kalau dalang pentas gitu, kru saya yogo pengrawit itu meskipun saya muslim, pengendang saya, pengendang kuwi bojone dalang dalam tanda kutip. Oke. Itu non muslim. Garapan iringan saya banyak menggarap tentang sholawat. Saya nggarap malah orang Kristen. Begitu kami sangat menjunjung tinggi toleransi di sini. Jadi ketika di garapan karawitan gamelan itu ada musik-musik yang berbau Islami, ya yang non muslim mereka ikut ngamini. Jadi saya pun juga tidak menolak ketika ada event tanggapan di gereja atau di tempat-tempat di pura, di vihara. It's okay. Saya malah senang gitu loh. Malah terkadang golongan-golongan sanes mereka lebih menghargai
Bahkan indahnya lagi, kami anak-anak seni itu kalau menggarap sebuah karya, latihan, kita punya statement latihan sak mudare sampai pagi, Oke. wayah subuh. Sing ngelingke malah teman-teman saya yang dari non muslim. Mas, rak subuhan sih. Minggu kalau keingetan, kerak ning gereja. Oh iya mas, Oke. begitu indahnya kami di sini. Indah sekali. Iya, jadi anak-anak sekarang itu bahkan bukan di kalangan seni saja, dalam bergaul generasi muda ini sudah tidak pandang agamamu apa kok. Malah mungkin lebih memandangnya ke strata yang merek HP sama Oke. itu, ya Oke. kan? Ya kan? Ini faktanya begitu sih Mbak kalau Seperti saya. itu. Baik, kalau dari Pak Sabto sendiri seperti apa Pak melihat kesadaran anak muda saat ini Pak dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Ya, sebetulnya kita merujuk pada informasi survei kami itu. Sebenarnya kita sudah masih tinggi ya, dalam artian di dalam 4 skala itu masih 3,8, 3,6 itu sudah skala tinggi. Artinya apa? Itu mencerminkan bahwa pengamalan sila-sila Pancasila itu di masyarakat sudah berjalan. Ya, berjalan. Memang kemudian ada sebuah kekhawatiran degradasi ini karena memang istilahnya apa ya, bahasa kita ini kan sudah tidak terbatasi informasi itu ya, pengaruh budaya, pengaruh sikap yang berbeda, latar belakang budaya itu sudah cukup tinggi ya, akses TV, akses internet dan sebagainya ini cukup ini. Ini yang perlu kita waspadai, maka waspadainya kita mendorong ini tadi harus kita tanamkan kembali. Sebetulnya kami melihat bahwa Pancasila itu bukan konsep yang abstrak, ya gitu, bukan konsep yang muluk-muluk gitu. Karena apa? Ini sudah, kalau kita kembali pada budaya Indonesia, ya budaya Aceh, Minangkabau misalnya, Melayu, Jawa, Sunda dan sebagainya, nilai-nilainya itu ya terperas di situ. Beda mungkin budaya Amerika yang lebih mementingkan diri sendiri, liberal, atau mungkin yang budaya di paham komunis atau budaya paham yang lain. Nah, ini berbeda latar belakangnya. Kalau kita mau kuat, ya tadi istilahnya, ya tadi kembali ke jati diri bangsa kita itu. Kalau mau jadi orang Amerika ya caranya seperti itu. Tapi kalau Anda masih ingin jadi orang Indonesia, ya jadilah orang Indonesia dan ikuti tata cara tadi, nilai-nilai ini. Dan itu memang secara quote itu, jadi ada yang kayak gitu, tapi secara umum tadi indeksnya itu masih tinggi dalam negara. Gitu lah. Oke, jadilah orang-orang Indonesia yang selalu mengamalkan Pancasila ya? Pancasilanya harus kelihatan, diamalkan harus setiap hari. Apa sih tadi yang Pancasila orang Indonesia apa? Tadi misal ramah, sopan santun, kan gitu, menghargai orang tua, ya kan? Tidak suka mengumpat. Kalau memang ada ini, wong Jepang aja, ini budaya Jepang. Ada orang tua sudah hormat dan membungkuk, kan gitu ya, istilah hormat. Kita pun juga punya budaya semacam itu. Nah itu, kenapa kita malu? Kenapa kita harus niru-niru yang mereka? Mau kita ada yang budaya yang lebih luhur gitu. Gitu ya Pak ya? Oke, luar biasa. Baik, kemudian kalau dari Mas Freddy nih Mas, kalau melihat Pancasila, bagaimana pentingnya mengetahui dan juga menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menerapkan itu sendiri kan pasti ya, namanya kita sebagai seorang mahasiswa, kita juga sesuai dengan yang pertama, Tuhan dan Yang Maha Esa, di mana kita juga selalu berpegang teguh pada apa yang sudah ditetapkan atau diajarkan kepada kita. Dan kalau saya sendiri, saya juga dari Islam, ya kita bisa mungkin kita menjalankan segala perintahnya. Nah, terus terkait masalah kemanusiaan, dari segi dalam mahasiswa itu sendiri, pasti ketika ada bencana-bencana alam, kita selalu bergerak, kita selalu turun ke jalan. Contoh kasus kita mengadakan aksi galang dana. Nah, dalam waktu dekat kemarin, ini kan terjadi banjir rob di Semarang. Nah, dari teman-teman mahasiswa pun juga bergerak itu dengan atas dasar kemanusiaan, seperti itu, bergerak menggalang dana, kemudian kita salurkan kepada masyarakat yang terdampak, seperti itu. Jadi itu sudah merupakan penerapan nilai-nilai dari nilai Pancasila itu sendiri, seperti itu.
Baik. Kalau dari Mas Ibu gimana nih cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baik, saya nambahin sedikit tadi Mas. Boleh. Tadi. Sebenarnya kalau kita ini sudah ngugemi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu secara baik dan benar, secara nggak langsung itu sudah pasti sila 2, 3, 4, 5 sudah melekat pada diri kita. Lah, sing jenenge menungso niku nek cara pedalangan, mesti nek para dalang-dalang niku ngendikaken menungso niku delungan telung perkara, Mbak. Rusak, lali, karo apes. Lali. Nah, inilah pinternya para salafus sholihin, simbah-simbah kita rumiyin. Dibuatlah sila kedua sampai kelima supaya kita ini selalu tansah eling lan waspada. Oke, harus eling dan waspada gitu ya. Oke, Bapak mungkin mau menambahkan, Pak, boleh? Ya, jadi gini, memang ada perilaku-perilaku yang kita itu ya pengaruh kalau tidak diingatkan tadi, implementasi dari harus eling tadi, lali tadi harus diingatkan. Nah, cara-caranya yang sekarang ini yang perlu kita kembangkan, misalnya interaksi antar orang. Ya, misalnya berkumpul ini, ya kalau bisa berkumpul jangan lewat WA atau apa, tapi berkumpul secara fisik, ya, berkumpul secara fisik itu. Jadi sonjo dan sebagainya itu, lah sonjo itu apa sih? Tulan ya, silaturahmi, silaturahmi. Jadi itu perlu. Jadi kita kumpul di situ, perbedaan akan ada. Di situ ada nilai-nilai ketika kita kumpul bareng itu, bagaimana dia belajar mendengarkan pendapat orang lain, bagaimana dia menghormati orang lain, bagaimana ini kalau kita bisa melakukan ini ada forum-forum yang ini, maka jangan istilahnya megah gitu untuk kumpul, ada kumpulan RT, nggak apa-apa kumpul berapa itu tadi. Ada makanya dengan adanya komunitas itu, lah komunitas ini pun harus dijiwai tadi, saling menghormati dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ya kalau komunitas ya tadi antar komunitas ya harus saling menghormati. Intinya saling menghormati tadi. Ada satu hal, misalnya saya itu sebuah contoh tadi yang mencerminkan bahwa kemanusiaan yang adil beradab itu ada. Ketika kita dengan ada setiap orang punya HP yang ada kameranya, ini kalau menghadapi sebuah musibah yang dilakukan pertama itu kadang-kadang di story dulu baru ditolong. Itu artinya mestinya harus kalau ada semacam itu ya ditolong dulu lah. Ditolong dulu baru di story gitu. Tapi Buat ngabarin yang iya, kehilangan momen Pak, momennya sudah hilang gitu. Artinya itu tadi kita timbal itu. Nah mungkin hal-hal semacam inilah yang mungkin perlu dan mencerminkan bahwa kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang yang lain. Tadi orang yang butuh bantuan kita. Ya, jadi salah satu itu aja, misalnya itu sudah melakukan kalau kita sadar semacam itu, pengamalan kita ini akan lebih empati kita pada orang lain itu akan lebih timbul. Ya, gitu Pak. Baik, terima kasih. Kemudian nih mungkin beralih ke Mas Sindu lagi nih Mas. Sebagai seorang anak muda berprestasi, bisa dibilang influencer juga. Oke, influencer ya. Oke, benar ya, kan berpengaruh nih. Dalam milenial kan jarang-jarang anak muda mau jadi dalang ya Pak ya. Bisa dibilang sangat jarang gitu. Aku penasaran ini, kenapa Mas Sindu mau jadi dalang? Apakah ini salah satu bentuk untuk oke deh aku jadi dalang, ini bisa jadi sarana, bisa jadi media buat sharing ke teman-teman, membagikan teman-teman caranya mengamalkan nilai Pancasila, atau bahkan mungkin bisa dari segi agama dan lain sebagainya, seperti apa Mas Sindu? Iya. Karena ini kita konteksnya lagi ngomongin Pancasila. Ini tadi dari segi kalau saya mendalang membawa konsep Pancasila, saya itu kalau mendalang jarang sekali membawa istilah-istilah yang meskipun saya Islam, tapi sebisa mungkin saya kemas dengan bahasa yang universal agar semua agama bisa merasuk. Misalkan saya ganti dosa namanipun Gusti Allah menika ngagem Gusti ingkang ngakarya jagat, utawi Sang Hyang Widi, Gusti Pangeran, ingkang nggih ingkang damel jagat saestenipun. Nah menika kan sedaya saged nampa, saged nampi. Bahkan saya sendiri takut kalau saya terlalu dalangnya terlalu Islam banget.
Lah wong penontonku ki ora Islam kabeh. Sing nonton ora wong Jawa kabeh. Ora urung karena iso mudeng basa Jawa kabeh. Makanya sebisa mungkin saya kemas bahasa pedalangan era sekarang ini nggak usah terlalu daki-daki. Ini penontonnya mudeng. Makanya harus selalu update apa sih bahasa yang lagi in di Instagram apa, di YouTube lagi apa, kita masukkan supaya lebih intim aja dengan penonton sekarang, supaya bisa lebih diterima. Berarti ya begitu pakem gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Karena kalau dalang biasanya pakem gitu Pak ya. Karena untuk keluar dari pakem itu kita harus tahu dasarnya dulu, jadi bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Misalnya kalau sekarang ini anak-anak suka K-pop, bisa nggak sih wayang dikasih K-pop? Bisa dong. Oh bisa ya? Tergantung tokohnya siapa, Oke. adegannya apa. Jadi tidak asal begitu. Jadi kita harus tahu dulu cengkorongan dasarnya. Jadi nggak ngawur. Tidak bahasane kawine menika mboten tumindak ngawur, angawu gawar. Ngaten. Oke. Bisa kasih contoh sedikit mungkin Mas Indu kalau misalkan K-pop dimasukin ke pewayangan itu seperti apa nih? Misalnya di sebuah kerajaan itu kan ada ART. Oke. Ada ART, ada adegan mungkin lagi gosok, nyetrika, kalau nyetel tip K-pop, make sense. Oke. Beda kalau itu yang nyetel Prabu Puntadewa. Puntadewa ngrungokke ayo wonten ayo. Kalau dibandem penonton, Mbak. Oke. Oke. Betul niku, Mas. Baik. Nggih. Berarti bisa dibilang wayang ini bisa jadi sarana untuk masuk ke anak-anak muda gitu ya, membagikan kayak tadi toleransi. Sebenarnya nggak secara langsung tapi masuk gitu ya, kayak misalkan tadi nyebut Tuhan gitu kan, kalau Muslim mungkin kita nyebutnya Allah gitu kan, diganti dengan sebutan-sebutan lain. Iya, Sang Hyang Widi, ya Tuhan yang Maha Esa kan sama saja. Oke, itu salah satu bentuk toleransi, Iya. bisa dibilang seperti itu, dan pengamalan Pancasila juga. Yes. Oke, kalau dari Mas Freddy sendiri gimana nih Mas? Ini kan Mas Freddy Presma nih, Presiden Mahasiswa, B Mahasiswa nih. Seperti apa Mas menggunakan itu untuk mempengaruhi teman-teman lain gitu dalam menerapkan ideologi Pancasila, nilai-nilai Pancasila seperti apa Mas? Oke, kalau dari sudut saya pandang pribadi ya, pasti ketika kita membuat postingan-postingan atau mungkin kita membuat feed Instagram atau seperti apa, nah itu kita sampaikan. Itu kan juga pasti yang melihat dari teman-teman mahasiswa sendiri. Nah, terkadang kita juga bisa memberikan nilai-nilai atau value, misalkan kayak kita kasih quotes atau apa, jadi memberikan sebuah motivasi seperti itu, Mbak. Jadi kalau dari saya pribadi menggunakan sosial media untuk memberikan sarana informasi. Nah, mungkin tadi juga disampaikan oleh Pak Sabto ya bahwasanya perkembangan teknologi juga sangat pesat. Nah, jadi kalau menurut saya alangkah lebih baiknya nilai-nilai dalam Pancasila itu juga bisa dikemas dalam bentuk digital. Nah, itu juga bisa diinformasikan ke masyarakat umum atau masyarakat luas sehingga masyarakat itu bisa membaca atau mungkin juga bisa mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila itu sendiri, atau mungkin bisa dibentuk dalam kemasan lain, mungkin diadakan diskusi publik atau apa, diskusi atau forum-forum kecil seperti ini kan gitu. Itu kalau tadi saya juga menggunakan sosial media sih untuk menyebarkan atau memberikan informasi buat teman-teman gitu, Mbak. Oke, karena memang bisa dibilang media sosial saat ini begitu luar biasa sekali. Yeah. Pintar-pintar kita mengolahnya gitu ya Pak ya. Jangan sampai cuma buat TikTokan doang kayak gitu. Kita gunakan dengan hal-hal positif, buat hal-hal positif gitu. Kalau dari Kesbangpol sendiri Pak, upaya apa yang dilakukan dari Kesbangpol untuk mempertahankan ideologi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, terutama khususnya Kota Semarang Pak? Yeah. Seperti apa? Jadi banyak hal yang kita lakukan, jadi ada yang langsung maupun tidak langsung. Tetap tugas kami kan memfasilitasi. Contohnya Kesbangpol itu salah satunya adalah memfasilitasi kegiatan-kegiatan ormas, organisasi kemasyarakatan. Ya banyak, ini ada hampir 350-an ormas yang dari Semarang ini. Nah, masing-masing ormas ini kan melaksanakan misinya sesuai dengan bidang ketertarikan di bidang apa, alam, sosial budaya dan sebagainya, mungkin keagamaan, mungkin yang di kesehatan, pendidikan, masing-masing itu bisa kita lakukan ini. Maka kita dorong ormas-ormas ini tadi melakukan kegiatan, tidak harus misalnya harus sosialisasi tentang Pancasila, nyebut Pancasila, tidak. Misalnya dengan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan lomba bela negara, sebetulnya itu kita masukkan value nilai-nilai Pancasila itu bisa.
Karena value Pancasila itu tercermin di setiap kehidupan sehari-hari kita. Maka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan semacam itu selain sosialisasi yang Mas Reddy tadi, sosialis tetap karena generasi akan berganti terus. Nah makanya menelur apa istilahnya, mewariskan pada generasi muda itu harus terus menerus. Maka hanya penafsiran tadi seperti Mas Ibu tadi memberikan, situasi zaman berbeda-beda. Maka apa di situ value yang universal yang harus kita tergabung itu adalah ya Pancasila tadi. Itu saya pikir ya selama ini saya belajar untuk membaca kebudayaan asing dan sebagainya. Value yang universal itu yang di Pancasila ini. Ada value apa lagi yang di situ? Kehidupan kebangsaan, kehidupan manusia itu ya value itu. Dia harus berketuhanan manusia ketika berhubungan dengan dia harus beradab, sopan santun. Persatuan harus ini kita bersatu, kita teguh bersaudara, kita rukun, dan kita masuk ke sosial. Ketika menghadapi situasi yang kita musyawarah biar perbedaan bisa kita temukan. Ketika satu orang butuh kan ada keadaan sosial saling membantu. Ini kan nilai universal yang yang memang harus kita, dan itu saya yakin diajarkan di setiap agama. Ya, maka di setiap agama maka ayolah kita lakukan ini, kembali ke nilai-nilai humanisme, kemanusiaan kita. Ya, jadi bahasanya mungkin di ngajinya Mas Ibu itu apa Mas eling sangat parah di buat dia. Gitu ya. Itu berapa SKS Bu? Artinya memang harus gitu kehidupan. Mungkin yang makin saya kan sudah makin tua nih, jadi mungkin ke arah situ. Tapi ya generasi belum paham itu. Tapi ada kewajiban yang tua-tua mengeluarkan itu. Nah. Memang Pancasila ini luar biasa ya Pak ya, bisa beradaptasi dalam berbagai zaman, bisa dibilang seperti itu. Kalau dulu belum ada globalisasi, zaman dulu kayak apa sih, tapi Pancasila masih bisa diterapkan. Kita lihat hari ini di zaman era yang media sosial seperti itu dan keadaan teknologi udah secanggih ini, semaju ini, juga Pancasila masih bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Luar biasa. Pak, dari Kesbangpol sendiri, ada kegiatan apa nih Pak dalam memperingati Hari Pancasila ini? Ya, dalam kegiatan Pancasila ini beberapa hari ini kami melakukan kegiatan-kegiatan dengan masyarakat, ya sosialisasi tentang implementasi ini dari Pancasila. Beberapa kelurahan kami melakukan ini. Kemudian nanti tanggal 1 itu ada upacara jelas ya. Oke. Upacara, terus monggo kita merefleksi diri, ikuti upacara secara virtual dari Peringatan Nasional itu nanti ada linknya bisa di YouTube nanti streaming dari ada upacara secara nasional itu Pak. Jadi monggo ikuti. Baik, mungkin kita ke Mas Freddy nih. Kalau Mas Freddy hari ini hari lahir Pancasila nih. Sebagai anak muda kita harus ngapain sih Mas? Kalau kita sebagai generasi muda pastinya kita harus memaknai ya, kita harus menghayati nilai-nilai terkandung dalam Pancasila itu sangat pasti. Karena perjuangan lahirnya Pancasila ini sangat sangat panjang gitu Mbak. Dimana juga sebelum itu kan dari Presiden Pak Soekarno itu sendiri, dia kan waktu masih dalam bentuk Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BUPK itu kan muncul baru gagasan gitu. Nah kemudian di situ kan ada nilai-nilai yang dibawa sama juga ada didiskusikan juga sama-sama. Jadi nilai-nilai itulah dan sejarah panjang itu ya patut kita hargai. Dan apa juga yang sudah disampaikan orang juga maksudnya bangsa yang besar dan bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Perlu kita sepatutnya menghayati, mendalami, perlu juga mengimplementasikan, itu yang paling penting. Benar ya Mas Indu ya? Itu. Jadi ya sekecil apapun perbuatan atau sekecil apapun tindakan yang dilakukan, ya kebaikan-kebaikan itu ya harus tetap dilaksanakan, tetap terus dikembangkan dan tetap terus diwariskan seperti itu. Kalau Mas Ibu nih Mas, hari ini hari lahirnya Pancasila, kita harus ngapain Mas? Hal kecil aja. Eleng dawe Pak Karno. Oke. Ya kita di wong Islam, jadi di wong Arab.
Kristen Katolik aja dadi wong Yahudi, kowe wong Hindu aja dadi wong kemudian India, kowe wong Buddha aja dadi wong Thailand, kowe wong Konghucu aja dadi wong Cina. Tetep dadi wong tanah Nuswatara yang bener-bener cinta hadar bini ning Indonesia pusaka ini. Menurut saya jangan sok ke barat-baratan dan alay ke Korea-Koreaan. Oke, jangan sok ke barat-baratan, jangan sok-sokan alay ke Koreaanan ya. Iya. Oke, udah dicatat ya Tribuners. Baik, terakhir nih mungkin dari Pak Sabto dulu nih Pak, bisa disampaikan di hari lahirnya Pancasila ini ada pesan yang bisa disampaikan ke Tribuners, khususnya mungkin untuk warga Kota Semarang. Boleh Pak? Ya, sebelum itu ya saya menambahkan kegiatan tadi hari ini. Di hari-hari ini kami sedang melakukan apa namanya untuk Kampung Pancasila. Ya, jadi untuk membumikan Pancasila jadi di komunitas-komunitas itu di kelurahan-kelurahan kita bentuk Kampung Pancasila yang mungkin ini kita bukan seleksi. Ya, itu di Hari Pancasila hari ini pesan kami dari Kesbangpol, jadilah orang Indonesia yang mempunyai jati diri. Jati dirinya adalah Pancasila, sumbernya Pancasila. Itu saja. Oke, terima kasih. Kemudian dari Mas Indu, boleh Mas disampaikan pesannya ke Tribuners dan juga generasi muda nih. Boleh? Saya kira pesan saya yang tadi sudah memesan, Mbak. Oke. Dari lubuk hati yang terdalam. Ulangi lagi sekali lagi buat closingan Mas. Biar kita tekankan nih, biar Tribuners dan juga generasi muda, oke, aku bangga nih punya Pancasila, aku bangga jadi warga Indonesia, gitu ya Pak ya? Iya, sebenarnya kalau masalah kegemaran dan kesukaan kan nggak bisa dipaksa. Monggo, terserah. Mau suka K-pop dan jadi K-popers, tapi tahu batasan, gitu maksud saya. Seperti yang saya katakan tadi, ya ojo tupak ben dikira gaul, ben dianggap sangar, terus ngilangi Subosito, Jawamu, ngilangi asal usul tanah kelahiranmu. Nek dadi wong Jawa ya dadi wong Jawa sing apik, wong Sunda ya sing becik, Betawi ugemono Betawimu, logoemu iki cekelono sing tenan. Aja malah kowe wong Semarang ngomongan logoe. Kas Semaranganmu aja melu Semarang itu pisauan dhewe. Kuwi mau kudu dilestarikan, Mbak. Itu kalau saya. Oke. Itu kalau saya. Itu Pancasila menurut perspektif kacamata saya. Jangan lupa sama jati dirinya ya. Iya. Jangan lupakan diri kita sendiri, jati diri kita seperti apa. Terakhir Mas Freddy boleh? Kalau dari saya pastinya kita sebagai mahasiswa kita kan menjadi garda terdepan pastinya. Nah, kita harus di dalam memaknai ini kita juga harus, aku juga mengajak ke teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa maupun seluruh masyarakat, gitu. Jadilah pribadi yang berkarakter Pancasila kan seperti itu, karena nilai-nilai Pancasila yang sangat luar biasa itu jadikanlah jadi diri, sehingga di era 2045 nantinya Indonesia emas itu kita bisa jadi negara yang bisa memimpin dunia. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Intinya tetap jadi diri sendiri sesuai jati diri, tetap bangga jadi warga Indonesia, bangga kita punya Pancasila, seperti itu. Baik, terima kasih buat Pak Sabto, Mas Ibu, jadi Mas Freddy sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Pak Sabto, juga ada Mas Ibu juga, beliau adalah dalam milenial, kemudian juga ada Mas Freddy juga, beliau dari aktivis mahasiswa. Senang sekali kita bisa ngobrol di Hari Pancasila ini, semoga kita kedepannya tetap bangga jadi warga Indonesia, bangga kita punya Pancasila. Sampai ketemu di Tribun Forum berikutnya, saya Elin pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.